Selamat pagi dan shalom. Kembali lagi di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 15 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu ini agar dapat tertanam baik dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Israel Takut Menghadapi Kedatangan Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, gentar akan kekudusan Tuhan. Pernahkah saudara merasa takut dan gentar terhadap apa dan mengapa timbul perasaan demikian? Biasanya manusia takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya atau terhadap seseorang yang jauh lebih berkuasa daripadanya. Jika Allah melalui tindakannya membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, itu berarti Allah itu baik. Tetapi mengapa Israel takut dan gentar? Ternyata Allah yang baik itu juga adalah Allah yang dahsyat dan menggentarkan. Penyataan kedahsyatan Allah itu datang melalui gejala-gejala alam yang mematikan. Pada ayatnya yang ke-18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Pada ayat ke-18 ini memiliki pernyataan terjadi sesudah Allah memberi 10 hukum kepada umat perjanjiannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah menuntut umat itu agar tidak bermain-main dengan kasih, perjanjian, dan hukum-hukumnya. Memang Israel sudah menguduskan diri sesuai perintah Tuhan sebelum Tuhan menyatakan dirinya di hadapan mereka. Namun, pengudusan itu harus terus-menerus dilakukan dan bukan hanya secara ritual atau lahiriah semata, melainkan dalam seluruh aspek hidup mereka. Memang tidak ada orang yang mampu menghampiri hadirat Tuhan karena dosa-dosanya. Namun, di dalam Tuhan Yesus, orang beriman dimungkinkan mengalami hadirat Allah sebab dosa-dosanya telah ditutupi oleh korban keselamatannya secara sempurna. Kepekaan akan sifat-sifat Allah itu akan membangkitkan sikap hidup kita harus tunduk dan menyembah Dia dalam ketulusan hidup. Amin.
Demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat selalu kami ingat dan dapat kami jadikan pedoman untuk melanjutkan kehidupan kami yang masih Engkau anugerahkan. Tiba saatnya kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.